Hai semuanya, aku ada satu kasus kriminal yang sangat mengerikan dari sejarah Amerika Serikat, di mana para korban semuanya adalah perempuan, dirayu untuk diberi tumpangan, namun itu hanyalah rayuan semata. Para korban tidak ada yang tahu bahwa sudah ada alat-alat berat yang mengintai nyawa mereka. Bayangkan jika dua orang asing menawari kamu tumpangan. Kamu pun naik karena mereka tampak ramah. Tapi tanpa kamu sadari, itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Inilah kasus mengerikan Toolbox Killer. Dua sahabat, satu misi iblis. Kasus ini terjadi di akhir tahun 70-an ketika dua pria bernama Lawrence Whittaker dan Roy Norris menjelma menjadi mimpi buruk bagi remaja perempuan di California. Dengan sebuah van dan kotak berkakas berisi alat penyiksaan, mereka menculik, menyik, dan membunuh korban-korbannya dengan cara yang begitu mengerikan. Mereka bukan hanya pembunuh biasa, mereka adalah pasangan predator yang merekam kejahatan mereka seolah itu adalah hiburan. Tahun 1977, dua pria, Lawrence Whittaker dan Roy Norris, dipertemukan di penjara San Luis Obispo, California. Whittaker dikenal sebagai sosok dingin dan cerdas. Ia masuk penjara karena upaya pembunuhan. Sedangkan Norris, pria labil dengan riwayat kejahatan seksual terhadap perempuan. Di penjara, mereka mulai bertukar pikiran, tapi bukan tentang kebaikan itu. Mereka justru menyusun mimpi buruk bersama. Bagaimana kalau kita culik gadis-gadis muda dan menyiksa mereka? Fantasi itu berubah menjadi rencana. Begitu bebas dari penjara, mereka tidak membuang waktu mereka. Whittaker membeli sebuah mobil van putih jenis GMC yang mereka juluki Murder Max. Van ini dimodifikasi tanpa kursi belakang, tanpa jendela di samping, dan diberi peralatan lengkap, tapi bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk menghancurkan. Tang, obeng, palu, kawat jemuran, dan rekaman suara. Mereka mulai berkeliling jalanan, mencari mangsa. Target mereka jelas, remaja putri usia 13 hingga 18 tahun. Mereka mengintai, menawarkan tumpangan, lalu menutup pintu, dan di sanalah horor dimulai. Korban pertama, Lucinda Lynn Schaefer, remaja perempuan berumur 16 tahun. Pada tanggal 24 Juni tahun 1979, Lucinda baru saja pulang dari acara gereja dan sedang berjalan sendiri. Apesnya, Whittaker dan Norris mencoba mengajak bicara, tapi ditolak oleh Lucinda. Mereka mengikuti diam-diam dan menariknya secara paksa ke dalam van. Yang dilakukan Norris dan Whittaker kepada Lucinda saat itu adalah Lucinda diikat dan dibungkam dengan lakban, dibawa ke pegunungan San Gabriel, diperkos oleh kedua pelaku, dibunuh dengan cara dicekik menggunakan gantungan kawat, dikencangkan dengan tang.
Ketika Lucinda sudah tidak bernyawa, tubuhnya dilempar dari tebing untuk menghilangkan jejak. Korban kedua adalah Andrea Joy Hall, remaja perempuan berusia 18 tahun. Tanggal 8 Juli 1979 di Manhattan Beach, California, Andrea sedang mencari tumpangan. Nampaknya Andrea bertemu dengan Norris dan Whittaker. Andrea tidak mengetahui bahwa di dalam van itu ada mimpi buruk yang sedang menunggunya. Norris langsung menyergap dan menahan Andrea. Yang dilakukan Norris kepada Andrea adalah diancam dan diikat, dipaksa berpose untuk foto-foto sadis, diperkos berulang kali, dibunuh dengan es-pick yang ditusukkan ke telinga dan diten hingga menem otak. Sayangnya, lokasi jenazah Andrea tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Korban selanjutnya adalah dua remaja bernama Jackie Doris Gilliam, berusia 15 tahun, dan Leah Muriel Lam, berusia 13 tahun. Tanggal 3 September 1979 di halte bus di Hermosa Beach, kedua gadis ini sedang menunggu bus. Whittaker dan Norris datang mendekati mereka, berbahasa basi seolah tidak merencanakan apapun. Leah dan Jackie tidak menaruh curiga kepada Whittaker dan Norris. Norris dan Whittaker pun menawarkan tumpangan dan makanan kepada Leah dan Jackie. Setelah masuk ke dalam van, Whittaker dan Norris memukul Leah dengan palu. Jackie mencoba melawan dengan tongkat es krim, namun kalah. Mereka dibawa ke perkemahan di pegunungan, disiksa secara brutal selama 2 hari, dipukul palu, disetrum, ditusuk es-pick. Jackie dibunuh dengan palu di kepala dan es-pick di leher. Leah dicekik dengan kawat. Mayat mereka dikubur tangkal dan ditemukan setelah pengakuan Norris. Korban yang kelima dan terakhir adalah Shirley Lynette Bradford, remaja perempuan berusia 16 tahun pada tanggal 31 Oktober 1979, malam Halloween, Burbank, California. Shirley baru saja pulang dari pesta Halloween dan sedang mencari tumpangan. Whittaker mengenal Shirley dari restoran tempat Shirley bekerja, sehingga Shirley merasa aman saat bertemu Whittaker dan naik ke dalam van mereka. Yang terjadi pada Shirley saat itu adalah Shirley langsung ditampar dan dibungkam, disik selama 2 jam. Semua terekam dalam kaset audio berdurasi 17 menit. Dipuk dengan palu, disotong dengan tang logam, dicek dan dipuk terus-menerus. Suara Shirley memohon agar dibunuh. Namun, permohonan Shirley justru dijadikan hiburan oleh Whittaker dan Norris. Akhir hayat Shirley yaitu dicekik sampai mati. Tubuh Shirley dibuang secara terang-terangan di halaman rumah seseorang. Berbeda dengan korban lain, tujuannya untuk menentang polisi. Bahkan, rekaman Shirley dianggap sebagai salah satu bukti kriminal paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat. Para petugas dan juri yang mendengarkannya mengalami trauma berat. Bahkan ada yang menangis di ruang sidang. Kita masuk ke penangkapan. Pada November
1979. Norris yang mulai gelisah membual ke seorang temannya soal embun yang tidak akan pernah terungkap. Temannya yang merasa tidak beres langsung melapor ke polisi, dan polisi segera bergerak untuk menginterogasi Norris. Norris pun mengaku untuk bekerja sama untuk menghindari hukuman mati. Ia mengakui semuanya, menunjukkan lokasi penguburan korban, dan memberikan semua bukti ke penyidik. Persidangan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Norris dan Whittaker. Pada 1981, kasus ini dibawa ke pengadilan. Norris dijatuhi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas, sedangkan Whittaker dijatuhi hukuman mati. Namun, Whittaker meninggal di penjara pada tahun 2019 sebelum hukuman mati dilaksanakan. Kasus Toolbox Killer mengungkap sisi tergelap manusia, bukan hanya soal pembunuhan, tapi soal penyiksaan yang dilakukan dengan sengaja hanya untuk kesenangan semata. Dua pria, satu mobil, dan sebuah kotak peralatan menjadi simbol dari bagaimana kejahatan bisa bersembunyi dalam bentuk yang paling sederhana. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap waspada, untuk melindungi orang yang kita sayangi, dan untuk tidak pernah menyepelekan tanda-tanda bahaya di sekitar kita. Kalian jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan like. Bye-bye.